Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Bendera TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita masih yang sama tentunya, yaitu seni tari menarik hati bersama dengan dua orang narasumber di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Frans Riko Saputra selaku praktisi tari dan juga ada Ayu Esi selaku pelatih tari juga ya. Nah, kita berbincang lagi dengan dua orang narasumber ini. Kita ke Ayu Esi dulu nih. Nah, Ayu Esi, untuk gerakan itu berbeda nggak sih untuk gerakan Melayu, gerakan modern, gerakan, kan banyak gerakan-gerakan tuh dalam tari kan. Nah, itu berbeda nggak sih untuk membedakannya itu dari mananya gitu? Jelas berbeda antara gerakan Melayu dengan gerakan modern ya. Kalau gerakan Melayu memang kita sedikit banyak ada rampak gerakannya tuh beda dengan yang namanya tari kreasi modern. Tari kreasi modern contohnya misalnya sekarang ada flash mob misalnya ya. Jelas beda kan kalau flash mob lebih banyak ke daerah luar ya kayaknya ya. Tetapi kalau untuk tari Melayu itu kan ada namanya gerakan zapin ya, seperti tari zapin Melayu. Itu cengkok-cengkok gerakan juga beda, goyangannya juga beda banget dengan. Susah menciptakan gerakan tarian modern atau tarian tradisional? Kayaknya hampir sama deh ya, susah gampang ya. Susah gampang. Kalau untuk modern seperti ini sekarang, karena sekarang kan kita beda modern kita dengan modern sekarang, benar nggak? Gimana tuh bedanya tuh? Sekarang anak-anak lebih banyak larinya ke Korean gitu ya. Oh, Korean style gitu. Okay. Sedangkan kalau dulu kita tidak ya, kita dulu ingat nggak zaman-zaman kita dulu lagu-lagunya. Kamu udah lahir belum, Fran? Kita ada MC Hammer, lu ingat nggak? Ada? Udah lahir belum MC Hammer? Kamu udah tahu nggak MC Hammer? Ada Bobby Brown, itu namanya ada hip hop ya. Berbeda dengan sekarang, kreasi modernnya udah lain. Mereka lebih banyak kemana? BTS, Korean style begitu. Jadi aliran beda sekali antara gerakan modern sekarang dengan yang dulu. Dan otomatis kalau Mbak Esi kan lebih banyak, Kak Esi kan lebih banyak ke yang dulu ya. Jadi kenapa sekarang referensinya banyak ke anak-anak muda. Dilihat sekarang, TikTok pun juga sudah bermunculan. Iya betul. TikTok, ya kan? Dan gerakan-gerakan tarian di TikTok pun bervariasi ya kan? Bervariasi, jadi kita nggak bisa ambil satu, itu sama semua, nggak bisa. Sama dengan tari daerah juga berbeda-beda kan? Melayu juga beda dong. Antara Melayu kita dengan Melayu Sumatera Riau beda banget. Ada juga, tapi yang samanya ketika zapinnya kita ada sama zapinnya juga. Jadi antara satu daerah dengan daerah lain juga berbeda gerakan. Berbeda gerakan ya. Oke, nah mungkin Frans juga ini pertanyaannya sama untuk Ayu Esi tadi, untuk gerakan ini sendiri membedakan gerakan tarian untuk tarian modern, tarian tradisional, Melayu dan sebagainya, susahnya yang mana nih? Kalau ditanya susahnya, ya sama-sama susah. Ya sama-sama susah. Cuma beruntungnya Frans itu, karena Frans ini masuk ya generasi milenial, yang lebih dekat dengan platform-platform tertentu, kayak lebih melek sama kekinian ya Frans, kemodernan sama internet segala macam kan. Jadi dapat gerakan-gerakan itu mungkin lebih enak gitu. Kayak nggak dapat di sini, coba platform yang lain cari referensi. Terus diuntungkannya lagi, anak-anak yang di Frans itu sebagian besar anak-anak yang dididik, sebagian besar mereka memang ya suka kayak di TikTok. Aktif. Terus juga suka lihat-lihat kayak penggemar-penggemar Korea-Koreaan juga. Jadi mereka juga punya terkadang mereka memberikan inspirasi juga gitu. Nah, jadi tugas Frans lebih banyaknya ya ketika menggarap sebuah tarian yang kayak Melayunya, tradisionalnya, itu Frans bekerja lebih banyak. Tapi kalau untuk yang kayak modern-modern, terkadang bertanya, kalian punya nggak referensinya gimana? Punya nggak gininya? Terus nanti Frans tinggal melihat. Kalau kita sebagai pengkarya itu kan kita duduk nih lihat mereka gerak, kayaknya ini enaknya diginiin deh. Nah ini diginiin deh. Tinggal ngekoreksi lagi ya. Iya gitu. Nah beruntungnya di situ. Jadi kalau ditanya susahnya ya sama-sama susah. Sama-sama susah ya. Nah, kalau kita pengen terjun di dunia tari nih, ya kan, Ayu Esi dulu deh. Terjun di dunia tari, terus kita pengen belajar tari dan pengen berkecimpung di dunia tari juga. Apakah kita harus punya basic tari terlebih dahulu atau tidak sama sekali? Oke.
Nah, sekarang begini, untuk tujuan kita, kalau menceritakan dulu ya visi misi di Sanggar, kalau di SC Studio, sebenarnya kita memberikan ruang untuk anak-anak, ruang bagi mereka untuk mereka berkreativitas di bidang tari, ya. Jadi untuk di bidang di bagian Sanggar SC Studio kita tidak membatasi anak-anak apakah mereka tadi punya kemampuan tari atau tidak, tetapi mereka punya keinginan dari dalam hati mereka ingin belajar tari. Kadang-kadang mungkin di tempat lain mungkin harus ada syarat ya, mereka harus luwes, badannya harus kurus, begitu kan, benar. Tetapi di kita tidak, karena saya Ayu Esi sering berpikiran begini, kasihan dong dengan anak-anak yang mereka kaku, tapi mereka ingin menari, tapi di tempat lain mereka tidak diterima. Bagaimana? Tapi kalau kaku bisa nggak sih mereka? Insya Allah bisa. Tetapi tujuan kita ini mau diapain nih anak? Kalau tujuannya mereka harus dijadikan profesional jelas sulit ya. Tetapi kalau untuk happy saja silakan. Pernah dapat yang kayak gitu? Banyak kalau di Sanggar kita ya. Jadi kenapa Sanggar kita itu diminati? Karena Mbak Esi tidak pernah membatasi yang masuk ini harus yang badannya ideal, kemudian harus luwes dulu, tidak. Jadi kenapa kita akhirnya anak-anak banyak di tempat kita, kenapa kita terbuka? Karena tujuan kita bukan membentuk anak-anak jadi profesional, bukan, tapi adalah supaya mereka punya keinginan mereka menari bisa tersalurkan di SC Studio walaupun mereka kaku, kita happy-happy aja. Karena tujuan kita di Sanggar itu untuk happy loh, Mas. Bukan tujuan utama membentuk anak jadi penari profesional, tidak. Mungkin belajar sambil bermain. Iya, tapi kalau untuk tampil karena kalau untuk khusus tampil yang acara yang agak lumayan berat memang kita ada seleksinya, tetapi yang lain, anak-anak yang lain mereka bisa happy dengan menari kekakuannya, tetap kita apresiasi. Tapi nggak ada cemburuan gitu misalnya, yang ini dibawa tampil, yang ini enggak ada cemburuan gitu? Nggak masalah. Nggak masalah. Karena tujuan awal ketika mereka daftar, kami udah menjanjikan dulu, Bu, kami tidak menjanjikan apa-apa. Yang penting anak ibu bisa ikut bergerak, riang gembira, tidak apa-apa, Tante Esi. Gitu. Jadi takutnya gitu bagi kita nggak ada masalah syarat utama mereka harus luas, badannya enggak, kasihan dong yang di luar sana yang mereka ingin tapi nggak ada tempat, bagaimana itu, ya kan? Kalau ngajar Ayu Esi galak gak sih? Boleh tanya sama anak-anak. Kalau kira-kira Ayu Esi galak, pasti sepi dong tempat kita ya, pada lari semua. Gitu. Iya nggak? Tegas tapi mungkin ya? Mungkin kali ya, tapi namanya di dalam tempat kita tuh banyak usia, jadi otomatis pembawaan harus seperti bermain. Ayo anak-anak kumpul, halo gitu. Nggak gini deh kalau di studio kayaknya kumpul gitu ya kan? Sendiri kan. Ayo anak-anak siap. Anak-anak. Kalau nggak kumpul, ayo dong. Lebih cerewet lagi ya kan? Nah kalau peran sendiri nih, kita harus punya basic nggak sih kalau kita pengen belajar nari? Trennya sama-sama ya sih? Ya kalau secara umum sebenarnya sama. Jadi ketika mereka tujuannya benar-benar pengen jadi seorang penari profesional, tentu harus punya basic. Tapi kalau mereka ingin mengenal dunia tari, pengen belajar menari supaya mereka yang awalnya kaku jadi luas, kita nggak perlu itu. Jadi kita asalkan mereka punya kemauan, punya minat, bisa kita bantu asah seperti itu. Tapi kalau untuk beberapa event tertentu, kayak kompetisi atau segala macam, kita jelas butuh orang-orang yang punya basic seperti itu. Nah kan ada karakter manusia atau juga karakter orang yang mungkin sulit banget untuk bergerak ya kan. Nah tapi dia pengen banget untuk belajar nari, itu seperti apa ngajarinnya? Ya kalau di Frans pertama, Frans tuh selalu kalau ada anak yang baru mau bergabung, ini kita bicara soal di komunitas yang Frans punya. Ketika mereka datang, Frans mulai dulu membiasakan mereka untuk tidak canggung dulu. Jadi Frans suka ajakin ngobrol dulu, bercanda-bercanda dulu. Buat nyaman dulu. Karena berdasarkan penglihatan Frans selama ini, suka lihat, memperhatikan gitu. Anak-anak itu ketika mereka masih canggung, mereka susah buat nangkep. Tapi kalau dia udah nyaman sama orang yang ngajar, sama lingkungan sekitarnya, biasanya jauh lebih cepat. Gitu. Ya. Kalau Esi sendiri gimana tuh cara ngajarin orang yang udah kaku banget butuh gerak aja salah-salah gitu-gitu, terus dengerin lagu, nggak masuk lagunya, nggak masuk gitu-gitu, gimana? Sebenarnya sama. Sebenarnya intinya anak itu harus kita berikan mereka happy dulu, ya. Memang semuanya butuh proses panjang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Panjang sekali proses. Jadi ada yang kira-kira 1 bulan anaknya sudah bisa, ada yang berbulan-bulan tidak bisa. Tapi itulah. Itu kalau udah berbulan nggak bisa disuruh keluar nggak sih? Enggak. Enggak. Jadi sekarang tergantung kesabaran orang tua ya. Orang tua kadang-kadang menunggu tuh kadang bosan ya. Kadang-kadang anak
orang tuanya langsung, tante itu kok kaku-kaku nggak bisa-bisa. Bu, butuh proses panjang, tidak bisa langsung instan, ya. Jadi sebenarnya sebagai pelatih ya kesabaran kita diuji di situ. Oke, gitu. Jadi harus punya kesabaran yang lebih ya untuk melatih, apalagi melatih anak-anak ya kan. Oke, baik. Pemirsa di rumah, kita akan jeda terlebih dahulu untuk berdua hari ini. Tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.